Bersorak-sorai bagi Yahweh aku, angkatlah aku, pujikan rebana, kecapi yang tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita, masukkan namanya, Raja sekarang bersorak ke depan, kecapi yang berikan tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada jiwaku untuk Yesus, Raja Wali Bila, suatu besar. Kita masuk kepada kebenaran firman Tuhan, saudara. Kita akan baca di dalam firman Tuhan kitab perjanjian baru, Brit Hakadasa. Ada pasal Yohanes pasal 1 ayat 12, tolong dibacakan. Silakan satu orang bacakan. Ya. Orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Elohim, percaya dalam nama. Amin. Diberinya kuasa. Saudara, mana yang lebih enak? Kita berhasil sukses dan lain-lain, atau menjadi anak Elohim, anak Tuhan. Anak Tuhan yang bukan cuma nama, tapi yang disebut anak Tuhan memiliki kapasitas dan kapabilitas. Anak Tuhan apa yang ciri khas anak Elohim? Adalah kekuatan dan kuasa dan otoritas. Jadi memang di dunia ini bedakan saudara bahwa ada yang disebut otoritas, ada yang disebut kuasa, ada yang disebut kekuatan. Yang berbeda semua. Tapi kita tidak akan mendalami itu. Kita akan memahami bahwa saudara, kita diberi kuasa. Jadi anak-anak Elohim. Berarti kitanya yang diberi kuasa ini, kita yang menentukan. Itu saudara, dalam hidup ini kita harus memilih yang terbaik. Kalau kita diberi kuasa, tapi kita tidak menanggapi dengan sungguh-sungguh, kita tidak mendalaminya, kita tidak serius, tentu saja berbeda, saudara. Ya, tapi sebenarnya menjadi anak-anak Elohim artinya menjadi Elohim kecil. Ya, seperti itu. Dan ciri khas Elohim yaitu dia punya kuasa, punya otoritas. Mungkin banyak orang juga lemah secara fisik, tapi dia punya kuasa. Kuasa itu berbagai-bagai juga. Ada kuasa perkataan, ada kuasa untuk melakukan mujizat, ada kuasa untuk melakukan suatu perkara, dan dia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa dan berhasil. Semua itu butuh daya, saudara. Anda mau berhasil di dunia ini juga butuh daya, kekuatan itu. Oke, kasih dalam Tuhan. Tapi Tuhan sudah mengajari kita minggu yang lalu bahwa kita ini di dunia, tapi kita jangan hidup secara dunia. Kita harus tahu bahwa jati diri kita adalah kewargaan kita sebenarnya adalah surga yang kekal, dimensi surga, saudara. Nah, di dimensi itu surga sebetulnya bukan nanti beribu-ribu tahun ke depan atau berapa tahun ke depan. Dimensi surga itu suatu dimensi tidak terikat ruang dan waktu, saudara. Menurut para ahli, kita ini sebetulnya ada 11 dimensi. Ya. Bisa aja satu tempat itu yang kita lihat ini apa yang nampak, tetapi di sini juga ada suatu dimensi yang lain yang tidak kita bisa melihat dan tidak bisa bersentuhan. Itu bisa terjadi. Ya. Manusia kan ini ada, kalau satu dimensi berarti cuma satu tataran begitu.
Kalau yang kita lihat ini 3 dimensi, saudara. Nah, contohnya, saudara, ada disebut makhluk malaikat-malaikat. Anda tidak bisa lihat. Tapi kadang-kadang menurut kenyataan mereka bisa melihat kita. Ada suatu tempat sebetulnya tidak terikat ruang dan waktu. Ya. Manusia bisa pergi ke situ lewat, dia bisa, istilah secara ilmiah, teleportasi. Ya. Banyak pengalaman hamba Tuhan, diangkat Tuhan, diperlihatkan sorga, diperlihatkan wahyu. Ada mereka berbagai-bagai pengalaman. Ada yang seperti dibawa kecepatan cahaya. Ya. Tapi ada dalam sekejap, dia telah ada di satu tempat yang berbeda. Ya, begitu, saudara. Itu memang di luar jangkauan akal. Tetapi sekarang para ilmiah juga sudah mereka mempelajari soal itu, bahwa ada roh manusia. Ketika manusia meninggal, roh itu keluar. Ada kadang-kadang kamera itu bisa nangkap. Kamera bisa nangkap, dan itu banyak. Orang meninggal, bukan meninggal sebetulnya dia. Fisiknya memang selesai. Atau istilah itu secara mekanisme, secara biologis, berhenti berfungsi. Tetapi kehidupan sebenarnya, dia masih berlanjut. Ya. Dia menjati diri itu dalam bentuk wujud roh, dia keluar. Ya, begitu, saudara. Nah, jadi saudara, kita ini warga sorga. Dan Tuhan mengajari kita, meskipun kita di dalam dunia ini ada pergumulan dan segala macam, kita ini menghidupi nuansa, suasana, hudnya sorga. Tuhan katakan, berbahagiakah kamu yang berduka. Saudara, kalau Anda percaya, Anda telusuri sebetulnya perintah ini, di balik perintah itu sangat dalam dan sangat benar. Kalau Anda punya Tuhan, kenapa Anda harus berduka? Mungkin Anda hilang HP, atau ada orang yang kita kasih meninggal. Ya, manusia memang tidak bisa hidup selama-lamanya. Kalau sudah tua, dia pasti meninggal. Ya. Tapi Tuhan katakan, berbahagialah kamu yang berduka, karena kamu masih punya aku, Tuhan bilang. Iya, tak? Kalau kita masih punya Tuhan, kita tidak usah susah. Orang yang meninggal, yang kita sudah doakan sepanjang hidup kita, itu tidak usah ragu, dia meninggal, dia masuk surga. Jadi Anda tidak perlu susah sebenarnya. Anda tidak perlu berduka. Karena Anda akan ketemu dengan dia di surga. Ya, tahu? Jadi sebetulnya hidup ini enjoy. Dan itu perintah. Berbahagialah kamu yang berduka. Berbahagialah kamu yang apa? Yang miskin. Ya. Meskipun kamu miskin, kamu tidak miskin, kamu punya Tuhan. Kamu punya kuasa. Sebenarnya kalau kamu sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kamu bisa menarik kekayaan juga. Ya. Orang kalau kualitas macam Elia, kalau dia mau kaya, dia tinggal tarik dengan dia punya kuasa iman. Berkat-berkat tercurah. Dan Elia itu bukan orang miskin. Raja-raja, para pembesar-pembesar datang kepada dia. Didoakan dia dan lain sebagainya. Ya. Elia itu seorang yang sangat berhasil sebenarnya dan terkemuka. Ya. Nah, berbahagialah kamu yang lemah. Bukan juga dalam arti lemah lembut. Yang waktu lemah fisik, lemah apalah, lemah dompet, dan lain sebagainya. Jadi, jadi perintah Tuhan jelas. Berbahagia. Berbahagia berjalan bersama Tuhan. Itu sebenarnya, saudara. Dan kearifan tertinggi dalam hidup ini yang harus kita aplikasikan senantiasa adalah senantiasa kita hidup selalu seharmoni, sinkron dengan hati Tuhan, dengan pikiran Tuhan, dengan perasaan Tuhan. Ya, saudara, hati Tuhan apa? Saudara harus satu kehendak dengan Tuhan, satu kepentingan. Saudara kalau punya seperti itu, Anda memiliki segala-galanya. Anda satu pikiran dengan Tuhan. Ya. Anda satu perasaan dengan Tuhan. Perasaan Tuhan apa?
Perasaan Tuhan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan hati, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara, karena itu saya katakan, ini saya ulang-ulang. Ini Anda hidup di dalam nuansa ini, di dalam perasaan ini. Anda hidup di dalam Tuhan sebenarnya. Anda menjadi satu aligning, satu keharmonisan, satu jiwa dengan Tuhan. Betul ini. Jadi di dunia ini itulah jawaban lebih dari emas perak permata. Sebagaimana Tuhan berkuasa di dunia ini, Anda juga akan jadi berkuasa. Betul ini. Apapun Anda perkatakan dengan iman, itu terjadi. Baik orang Anda doakan sembuh, alam ini Anda berdoa, dunia ini Anda doakan, sejarahnya menjadi apa, itu akan terjadi. Karena pada hakikatnya Anda telah menjadi satu dengan Tuhan dalam pikiran. Jadi pikiran Anda bukan pikiran Anda lagi. Itu adalah pikiran Tuhan yang ada pada Anda. Berbahagialah kamu yang haus dan lapar akan kebenaran. Saudara, orang kalau memang haus lapar pengetahuan, dia pun sukses juga. Tapi yang Tuhan maksudkan selalu ya belajar, berusaha, ya, selalu menambah wawasan pengetahuan. Karena memang pengetahuan itu sangat luas. Dan Tuhan itu juga kalau kita mau dalami, tidak terbatas. Berbahagia, saudara. Jadi coba kamu lihat malaikat-malaikat yang kudus. Kalau Anda pernah lihat malaikat, itu semua penuh kebahagiaan. Kalau malaikat-malaikat jahat dan penuh kejahatan. Gelap. Kalau Anda bisa lihat malaikat, pasti mereka punya wajah, punya rupa. Mereka itu suatu kebahagiaan yang luar biasa. Dan inilah perintah. Dengan cara begitu kita ini sampai ke molekul sel atom kita di seluruh tubuh, segenap roh jiwa akan harmonis. Disitulah Anda akan kuat. Di situ Anda akan dapatkan kuasa dan kekuatan. Nah, manusia akan kuat karena dia otot begini. Orang dia tidak berotot kadang-kadang lebih kuat dari orang berotot. Tuh, saya sudah lihat. Banyak orang biar dia tidak berotot itu binarang angkat besi. Dia angkat mungkin 200 kilo gak bang. Orang gak berotot, dia bisa angkat 300 kilo kali. Bisa. Bisa, bukan karena itu. Tapi bagaimana kita ini seluruh sel molekul atom kita ini menjadi satu keharmonisan dan kebahagiaan. Ini menjadi kekuatan. Orang yang dalam nuansa seperti ini, dia sangat kuat. Biar penyakit menghantam dia akan mempan. Kenapa? Ketika sistem di dalam tubuh kita sangat harmonis, saling menunjang, saling menguatkan, saling mengikat, saling menopang, biar penyakit apapun tidak akan tembus. Ya. Dan organ-organ kita berfungsi dengan baik dan sempurna. Tapi orang coba dia marah-marah, dendam, kepahitan. Gak lama dia sakit sendiri dia. Celaka sendiri dia. Pikiran negatif. Udah itu jangan Anda, saudara, kita harus menampilkan orang yang kuat. Jangan apa-apa, gampang sekali emosi, marah. Itu menandakan kita lemah sebenarnya. Iya. Orang yang kuat itu menguasai dirinya kuat tinggi. Penguasaan diri itu adalah puncak dari pencapaian, saudara. Bahwa kita bisa mengontrol, itu di bahasa Inggrisnya penguasaan diri, self-control. Bahwa kita mengontrol segala emosi pikiran kita tetap dalam posisi, dalam nuansa, dalam mood yang sempurna. Ketika orang marah, itu sebenarnya dia sedang goyang itu. Kalau dia dikuasai oleh marah, itu dia rugi. Dia rugi sebenarnya. Dia lagi keluar jalur ini. Ya. Di dunia ini yang paling kuat itu hukum. Bukan otot. Orang nggak takut biar Anda tampang sudah penuh tato semua. Nggak, orang nggak takut itu. Yang orang takuti kalau Anda tidak salah. Yang harus takut itu orang salah.
melawan hukum, melanggar, ya, tidak sesuai dengan asas-asas kebenaran itu. Tapi selama kita ini di dalam kebenaran, kita selaras dengan hukum, kita bahkan saudara selaras dengan Tuhan, ya. Artinya Anda ini penuh damai sejahtera, kasihnya, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kelemah lembutan, Anda penguasaan dirinya baik, Anda sebenarnya itu sangat kuat. Coba. Kalau Anda juga menginginkan sesuatu, sebenarnya saya sudah coba dalami-dalami, dan benar. Kalau orang menginginkan sesuatu, dia menginginkannya seperti itu sudah menjadi kenyataan. Semakin hari semakin dia merasa lebih nyata. Semakin hari semakin nyata. Semakin hari, ya, itu akan terjadi. Akan terjadi, saudara. Karena itu Tuhan ajari, kalau kamu berdoa, kalau kamu ya, jadi saudara, bahwa hitungan firman itu sudah benar bahwa manusia, ya saudara, kita ini 6.000 tahun di dunia. Karena kalau orang bilang, wah, ada jutaan tahun, ya. Misalnya 1 juta tahun saja dunia ini, bayangkan kalau Anda hitung mundur, ya, dia punya kelipatan pertumbuhan eh, manusia, kelipatan kependudukan itu, saudara. Jadi yang paling cocok adalah yaitu 6.000 tahun, dan kita akan masuk 1.000 tahun damai, ya, milenium ke-7. Itulah adalah tahun Sabat, itu adalah makna dari perintah Tuhan merayakan hari Sabat, ya. Oke, saudara, jadi saudara, kalau Anda mau belajar, saudara, hidup ini yang simpel-simpel saja. Bahwa kita harus selaras dengan Tuhan. Kalau hati kita selaras dengan Tuhan, pikiran kita selaras dengan Tuhan, emosi perasaan kita selaras dengan Tuhan. Emosi Tuhan apa, saudara? Tuhan kan kasih. Kasih itu apa? Kasih itu di dalam Korintus 13, 1 Korintus 13 katakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak sombong dan tidak bermegah diri, ya. Ia bersukacita. Kasih itu bersukacita karena keadilan dan kebenaran. Kasih itu percaya, percaya selalu percaya. Kasih itu selalu berpengharapan. Kasih itu memenuhi segala sesuatu. Jadi saudara, kalau Anda mau memahami emosi Tuhan, perasaan Tuhan itu kasih. Karena Elohim adalah kasih. Jadi saudara, saudara boleh cek sekarang. Incek lah. Bagaimana pikiran saya, beres tak? Pikiran saya ini, hati saya, emosi saya. Apakah saya lagi sedih? Tuhan perintahkan, berbahagialah kau. Kalau engkau dengan Tuhan tidak ada yang perlu disedihkan. Bahkan orang mati sekalipun, ya. Tuhan katakan, jangan sedih. Karena Tuhan berkuasa untuk mempertemukan kita di surga, saudara. Ya. Apalagi orang yang mati dalam Tuhan. Jangan sedih kalau Anda kehilangan HP misalnya. Oh, jangan sedih berkelanjutan. Tuhan bilang, anakku jangan sedih. Aku akan menggantikan dengan yang baru, yang lebih terbaik. Iya toh? Ada rugi. Rugi besar. Tuhan bilang, jangan sedih. Karena aku masih ada. Kalau orang mau jalan dengan Tuhan, tak takut. Ya? Karena itu Tuhan katakan, manage yang baik. Hati-hati waspada. Ya toh? Jangan gampang ditipu. Jangan gampang lupa. HP ketinggalan, orang ambil. Itu salah sendiri. Itu, karena apa? Pikiran kita nggak selaras dengan Tuhan. Kalau pikiran kita itu adalah pikiran terang, pikiran Kristus, ya, pikiran mulia, pikiran yang suci, itu pasti pikiran yang tajam, tidak lupa-lupa loh itu, tidak akan lupa. Kita lagi lupa karena apa? Lalu habis marah, lagi nafsu, dari pikiran lagi pikiran negatif. Karena itu banyak kerugian, ya kan? Tapi orang
Hidup ini coba Anda perhatikan. Hidup itu enjoy. Tuhan bilang, berbahagialah kamu. Berbahagia. Bahkan kamu dicerca. Bahkan kamu dianiaya. Karena kebenaran. Berbahagialah. Bersukacita. Bergembiralah. Saudara, kalau Anda dengan Tuhan, enjoy itu. Orang mau remehkan, orang mau cerca, puji Tuhan. Bahkan kalau kita juga disakiti, kita cuma puji Tuhan. Kita tetap jaga perasaan. Tetap tidak orang bilang tidak tekor. Ya. Saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan akan berbicara kepada orang itu. Itu rahasia hidup. Kalau kita membela diri, Tuhan tidak akan membela kita. Tapi kalau kita serahkan Tuhan, terima kasih Tuhan. Anda hanya mengucap syukur. Tuhan hakim saya yang adil. Tuhan penjaga saya. Tiba-tiba orang yang berbuat jahat pada kita, itu masalah, saudara. Nah, kalau Tuhan yang beracara lebih menyakitkan, lebih bahaya dari kalau kita pukul orang itu. Saya lagi dalam keadaan ini kesaksian, saudara. Ini lagi keadaan kudus, lagi puasa, pulang dari sekolah, bangun, lagi suasana memang luar biasa dengan. Saya lewat di depan Jumbo waktu itu. Itu saya lewat, itu sopir hampir tabrak saya, dia marah-marah. Padahal dia yang brengsek itu. Saya nyebrang baik-baik, dia yang marah-marah. Dia kayak dia ini memang seperti anak kecil. Saya cuma, oh ya, sorry Pak, ya, saya lewat. Pas saya lewat kira-kira 4 meter ke sana, saya lihat itu mobil terhenti dengan tiba-tiba. Kemudian mobilnya goyang-goyang, bupa. Ternyata sopirnya lagi dipukul oleh TNI. Memang dihantam benar-benar di muka. Bupa, memang babak belur. Gak bisa bikin apa-apa dia. Dimarah-marah oleh TNI itu. Saya bilang, Tuhan. Nah, Tuhan bilang itu, aku membela. Ya, sudah lihat itu. Kalau kita tidak membela diri, Tuhan bela kita. Cuma Tuhan minta kitanya ini ada di dalam suasana hati pikiran dimensinya sorga. Sukacita, damai sejahtera, sabar-sabar, tak baik. Jangan marah-marah. Ibu Lestari. Orang kalau marah-marah itu udah boleh, mental begini belum hebat. Orang mental hebat itu enggak marah. Orang yang sabar itu bahaya. Orang panjang sabar di dunia ini semua orang takut. Kenapa? Yang paling menakutkan orang sabar. Sebab orang sabar ini bukan nggak marah. Satu saat dia marah, menakutkan. Ya, tapi orang suka-suka marah-marah ya biasa-biasa. Berarti ya, ini orang rata-rata. Jadi mesti berubah. Jangan, kita nggak bisa kalau begini-begini. Saya paling tidak suka itu. Jangan bilang begitu. Iblis justru menyodorkan apa yang Anda paling tidak suka. Dengar baik-baik. Orang ini hidup di dunia sama dengan lalat, di mana-mana ada roh-roh jahat yang ingin merusak Anda, ingin merusak rumah tangga Anda. Jangan Anda bilang, wah, saya paling tidak mau kalau suami saya begini. Wah, itu dia membikin itu. Justru yang paling kita tidak suka itu, ya justru dia membikin. Itu seperti Anda membocorkan kelemahan pribadi Anda. Iblis itu akan coba Anda. Hilang ini benar, nggak akan salah. Jadi ingat juga bahwa musuh kita bukan manusia. Musuh kita di dunia adalah iblis. Ya? Jangan bocor-bocorkan kelemahan Anda. Saya paling tidak mau kalau itu. Iya, dia paling tidak mau itu yang dia mau bikin itu. Itu kelemahan Anda berartinya. Tapi kalau Anda senyum-senyum saja, orang bikin apa, puji Tuhan. Anda tetap fokus tujuan, fokus sasaran. Anda ingin menjadi seorang berhasil, pengacara yang hebat, yang luar biasa, berwibawa. Anda ingin menjadi milenial, silahkan. Anda ingin menjadi pemimpin, itu Anda kejar terus. Anda dihina, Anda diista, Anda dihalangi, kelemahan sakit penyakit Anda puji Tuhan, tetap maju. Ya, saudara, Anda akan jadi kuat. Ya, Anda jadi kuat.
Dan Anda tahu kalau hati kita selalu sinkron dengan Tuhan, selalu hati kita selaras dengan Tuhan, pikiran kita selaras dengan Tuhan, emosi perasaan kita selaras dengan Tuhan, yaitu kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, kasih itu tidak sombong. Kalau sombong itu bukan kasih yang itu. Hah? Kasih itu bersukacita karena keadilan. Kasih itu tetap percaya, tetap berharap. Kasih itu damai sejahtera. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu murah hati. Kasih itu penguasaan diri yang tinggi itu kasih. Orang kalau nggak menguasai diri berarti ya apa ya? DP kadar lemah. Orang dalam segala hal harus menguasai diri, tetap tenang. Oke? Jadi begitu saudara, Anda di dunia ini jadi anak Elohim. Artinya jadi Elohim kecil. Ya, Yohanes 1 ayat 12. Barang siapa percaya diberi kuasa untuk menjadi anak Elohim. Anak Elohim ada kuasa. Kalau dia bilang apa yang dia perkatakan itu kan terjadi. Sudah itu Tuhan di dunia ini bekerja sama dengan anak-anaknya. Kalau dari yang lalu saya bilang, iya Tuhan, silakan selesaikan. Ini orang masa antikris terjadi saja. Oh, terjadi saudara. Maka tidak ada sisa. Semua dibantai. Tapi orang berdoa, Tuhan jangan bencana ini. Oh bencana terjadi. Oh tsunami Tuhan. Oh Tuhan. Ampuni mereka. Ampuni kota ini. Tuhan supaya gantikan bencana ini. Dengan keselamatan. Pertobatan. Kesadaran. Oh Tuhan rubah. Oh iya boleh. Ya? Maka Tuhan bilang, oh Wahyu so bilang ini. Oh harus ini. Oh silakan terjadi. Selamat datang bencana datang. Oh saudara, misalnya kota ini kena bencana banjir, semua susah bukan cuma orang-orang yang kena di daerah banjir. Jalan-jalan itu semua, apalagi gempa dahsyat tsunami, semua jadi susah. Jadi ada orang otak taruh di mana? Dia bilang, oh yang di Wahyu itu harus terjadi. Oh, tidak begitu. Ya. Anak Tuhan bisa tawar-menawar dengan Tuhan. Nah kalau bukan anak Tuhan memang tidak ada hak. Tapi yang bisa bertawar-menawar dengan Tuhan adalah anak-anak Tuhan. Ya. Sama dengan Musa. Tuhan bilang, aku binasakan ini bangsa ini tegar-tengkuk. Mereka pemberontak. Musa bilang, Tuhan, bagaimana Tuhan? Jangan Tuhan. Bagaimana bangsa lain bilang, Tuhan cuma bawa keluar dari Mesir untuk binasakan. Tuhan bilang, aku akan binasakan. Mereka telah membuat aku murka. Musa bilang, Tuhan, kalau Tuhan membinasakan Israel, ya saya dulu Tuhan, hapuskan saya dari kitab kehidupan. Dengan kata lain dia bermaksud, no saya dulu ya Tuhan binasakan. Bayangkan Musa itu. Bayangkan. Tuhan dengar Musa. Begitu juga Elia. Waktu Tuhan membinasakan karena seluruh Israel marak itu penyembah berhala Baal. Hampir semua kota penyembah berhala. Tuhan bilang, aku akan binasakan seluruh Israel. Elia bilang, Tuhan jangan. Lebih baik begini Tuhan. Aku akan mengunci langit 3,5 tahun. Sampai tanah kering kerontang tidak ada hasil dan orang-orang kelaparan. Nanti mereka akan meraung-raung kepada Tuhan. Oh Tuhan bilang, oh bagus. Boleh. Laksanakan. Maka Elia tutup 3,5 tahun lagi. Sampai orang makan orang. Bayangkan. Keluarga satu bilang, hari ini kenapa anak besok kita pe anak orang sembelih jadi makanan. Lusa begitu itu. Waktu itu di Israel 3,5 tahun. Bayangkan saudara. 6 bulan saja panas. Itu tanah kering kerontang. 1 tahun langsung pecah-pecah itu tanah. Gak ada pohon, gak ada warna hijau lagi. Apalagi 2 tahun, apalagi 3 tahun. Memang menakutkan. Ya? Jadi saudara, itulah seorang Elia. Dia anak Elohim. Dia anak Tuhan.
Jadi anak Tuhan seperti itu. Oke, jadi sekarang tidak ada alasan Anda hidup susah. Dengan Tuhan, perintahnya jelas. Berbahagialah kamu yang miskin. Berbahagialah kamu yang berduka. Berbahagialah kamu yang lemah lembut. Berbahagialah kamu yang lagi kekurangan. Ya. Berbahagialah kamu yang murah hati. Berbahagialah kamu yang murni hati. Akan dianiaya. Mengalami berbagai-bagai. Saudara, Tuhan perintahkan berbahagia. Dengar baik-baik. Anda mau kaya, mau apa, kalau Anda nggak kuat, ya, saudara. Kita bisa berhasil, kita berhak kaya, sukses, itu hak. Tapi raih semua itu dengan benar. Men, kalau orang mau berusaha, beriman, berhasil, Anda bisa berbuat karya-karya yang brilian. Anda ditantang, Anda berkekurangan, jangan bersungut. Tantangan Anda berkekurangan dan lain sebagainya. Itu berarti Tuhan ingin kita bangkit. Ya, kalau kita diperhadapkan dengan persoalan finansial, berarti Tuhan lagi memproses kita berhasil secara finansial. Amin. Anda berhak jadi milioner. Amin. Iya, saudara. Jadi begitu, saudara.